Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya akan menunjukkan membuat keran mixer DIY. Jadi saya membuat sendiri keran mixer. Umumnya keran mixer untuk water heater, untuk mandi air hangat itu seperti ini. Nah, tapi saya buat sendiri dengan berbagai macam pertimbangan. Apa saja itu? Simak terus videonya. Oke guys, seperti ini guys, saya tunjukkan guys, ini keran mixer buatan saya. Seperti ini. Ini sumber air panas dari water heater, ini air dingin. Jadi air panas sama air dingin itu dicampur. Nah, ini saya settingnya dari sini. Misalnya airnya terlalu panas, nah ini saya besarkan. Terus airnya terlalu dingin, saya kecilkan. Nah, settingnya itu di sini. Seperti ini kerannya di sini. Nah, seperti ini guys. Ini ketika kita buka, otomatis pompa booster dari water heater menyala. Terus airnya itu hangat. Water heaternya menyala itu hangat. Seperti itu guys. Sederhana sekali. Dengan pertimbangan, ini harganya murah guys. Ini 15 ribuan ya guys. Nih, seperti ini. Keran kecil-kecil ini kan 15 ribuan guys. 15 ribu kali 3 lah, katakan kali 3 berarti 45. Ini paling berapa ini? 3 ribuan kali 3 4. Nah, kan 3 kali 4 berapa itu? 1 2 3 4 4 kali 3 12 ribu. Kan kategorinya murah sekali guys. Kalau ini lumayan mahal kayaknya guys. Kemarin berapa ya? Oh, ini 20 ribu. Ini 20 ribu nih. Nah, cuma saya merasa untungnya seperti ini guys. Misalnya ini rusak, saya itu gantinya lebih mudah. Ini 15 ribu ganti. Misalnya ini jarang rusak. Kalau yang ini jarang rusak, terutama yang ini nih, yang buat mandi ini, anak-anak ini kadang cepat rusak. Ini keran seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau saya mau ganti di toko besi manapun itu gampang gitu guys. Tapi kalau keran mixer yang seperti tadi di gambar itu kadang nggak semua toko ada. Terus harganya juga lumayan guys, sampai 300 ribuan guys. Desainnya seperti itu dari dalam kamar mandi. Ini water heaternya di luar kamar mandi seperti ini. Ini output air panasnya ini ke sini. Ini tadi air dingin. Ini pompa booster atau pompa pendorongnya. Ini juga ada stop kerannya di sini. Kalau untuk maintenance, nah, kita bisa matikan airnya dari sini. Water heaternya bisa kita bongkar gitu guys. Ini pakainya baterai ini, tapi saya modif juga. Ini pakai adaptor menggunakan step down 12 volt ke 3 volt. Tuh, jangan lupa ini guys, yang sangat penting ini guys. Nih, wajib pakai ini nih guys. Ini namanya check valve. Check valve atau orang kampung biasa itu menyebutnya klep tabok. Wah, ini wajib dipakai nih guys. Ini wajib dipakai, wajib dikasih di bagian air dingin ini guys. Ini kalau nggak pakai ini, nggak pakai check valve ini ketika keran dari mixer itu dimatikan, ini pompa ini nggak langsung mati. Pompa ini nggak bisa mati nih guys. Ini sensornya tidak bisa mendeteksi. Tidak bisa mendeteksi bahwasanya aliran dari water heaternya itu sudah mati atau sudah berhenti. Ini nggak bisa. Nah, ini berbahaya sekali, ini bisa rusak. Ini harus ditambah check valve di sini di bagian air dingin. Seperti itu guys, desainnya sangat sederhana. Tidak saya peragakan untuk cara membuatnya, karena itu menurut saya sangat gampang lah. Ini tinggal di lem ini kan modelnya lem peralon aja, lem PVC gampang. Ini baru saja saya rakit tadi nih. Ini masih pada bocor nih sedikit, nanti saya betulkan. Itu saja guys, kurang lebihnya mohon maaf. Saya senang berbagi, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.